Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahat Maulida dengan NIM 2120040. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah TKM yang diampu oleh Bapak Mutamam MED. Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih mendalam, alangkah lebih baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu TKM. TQM atau Total Quality Management yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen mutu terpadu merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi yang mana tujuannya untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus pada produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Jadi, secara sederhana, TQM atau Total Quality Management bisa diartikan sebagai suatu pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, serta fleksibilitas dari seluruh anggota organisasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya, mengapa sih TQM itu penting untuk dipelajari? Dengan kita mempelajari TQM, kita dapat mengetahui cara melakukan perbaikan yang lebih progresif dalam sebuah sistem manajemen dan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga dapat menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan, semangat dan percaya diri di kalangan staf pelayanan publik, perbaikan hubungan antara pemerintahan dan masyarakatnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah dari TQM? Pada tahun 1946 sampai 1950 merupakan periode perintisan, penelitian, dan penelaahan. Pada periode ini, yaitu pada bulan Juli tepatnya di tahun 1950, Edward Deming menyampaikan seminar 8 hari mengenai kualitas kepada para ilmuwan, insinyur, dan para eksekutif perusahaan Jepang. Lalu, pada tahun 1951 sampai 1954 merupakan periode pengendalian mutu statistik. Pada bulan Juli tahun 1954 diadakan seminar tentang manajemen pengendalian mutu dengan pembicara Joseph Juran. Lalu pada tahun 1955 sampai 1960 merupakan periode pengendalian mutu secara sistematik. Nah, jika yang 1951 sampai 1954 itu adalah pengendalian secara statistik, nah pada tahun 1955 sampai 1960 ini merupakan pengendalian secara sistematik. Jadi ada bedanya ya. Secara statistik terlebih dahulu baru dilanjutkan secara sistematik. Nah, kelompok belajar pengendalian mutu memperkenalkan pengendalian mutu secara menyeluruh dalam perusahaan. Lalu pada tahun 1961 hingga sekarang atau sampai saat ini dikatakan sebagai periode pemantapan dan pengembangan. Pada tahun 1962, Kouru Ishikawa memperkenalkan gugus kendali atau Quality Control Cycle. Selanjutnya, mari kita mengenal 5 tokoh atau 5 ahli TQM di Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Hardjosoedarmo yang menyatakan bahwa TQM didefinisikan sebagai berikut. Poin pertama, yakni merupakan reaksi berantai untuk memperbaiki kualitas. Maksudnya yaitu perbaikan kualitas akan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hal produk,
dan jasa. Lalu poin kedua, adanya transformasi organisasional, yakni kemampuan untuk mencapai perbaikan yang penting dan berkelanjutan. Jadi kemampuan perbaikannya itu berkelanjutan ya, terus-menerus, dan menuntut perubahan dalam nilai-nilai yang dianut, proses kerja, dan struktur kewenangan dalam organisasi. Lalu poin ketiga, adanya peran esensial dari pemimpin, di mana seorang harus berperan secara aktif dalam upaya perbaikan kualitas dengan dibantu semua anggotanya. Jadi, seorang pemimpin harus bisa memperbaiki kualitas dari sebuah perusahaan atau bisnis dengan bantuan kerjasama dari semua anggotanya. Lalu, poin keempat, adanya usaha menghindari praktik-praktik manajemen yang merugikan. Jadi, seorang pemimpin atau pengelola perusahaan harus memiliki atau mengetahui bagaimana sih cara-cara yang efektif sehingga tidak merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Santosa yang mendefinisikan TQM sebagai suatu strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Jadi, TQM itu yaitu sebuah sistem organisasi atau sistem manajemen perusahaan yang berorientasi atau berfokus pada kepuasan pelanggan dengan bantuan kerjasama antar semua tim. Yang ketiga, menurut Ciptono, total quality management dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Maksudnya yaitu suatu pendekatan yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi, yaitu melalui perbaikan dari semua aspek yang ada di perusahaan tersebut, baik dari produknya, jasanya, manusianya, atau prosesnya, serta lingkungannya. Nah, yang keempat, menurut Anastasia, TQM atau Total Quality Management adalah sebuah pendekatan dalam meningkatkan kualitas secara sistematis dengan menggunakan banyak dimensi. TQM telah diaplikasikan secara luas oleh banyak perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja seperti kualitas, produktivitas, dan profitabilitas. Lalu, yang kelima, menurut Amin Wijaya Tunggal, menyatakan bahwa TQM atau Total Quality Management merupakan suatu proses mengelola organisasi secara menyeluruh agar organisasi tersebut memperoleh keunggulan pada semua produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Maksudnya yaitu TQM ini menurut Anastasia adalah sebuah proses dalam mengolah organisasi atau pengelolaan organisasi yang dilakukan secara menyeluruh, di mana tujuannya ini untuk memperoleh keunggulan pada semua produk atau jasa yang penting bagi pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi fokus pada pelanggan. Yang pertama ada konsep pelanggan. Konsep pelanggan adalah sebuah model yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Adapun pelanggan adalah seseorang atau konsumen yang membeli produk atau jasa di sebuah toko atau perusahaan tertentu secara berulang. Jadi, pelanggan itu adalah seseorang atau individu atau suatu konsumen yang membeli barang atau jasa di sebuah toko secara terus-menerus atau berulang. Nah, selanjutnya poin yang kedua itu ada kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan itu? Kepuasan pelanggan adalah ukuran yang menentukan seberapa baik
produk atau layanan perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini menjadi salah satu indikator yang paling penting terkait pembelian dan loyalitas pelanggan, serta dapat membantu memprediksi pertumbuhan dan pendapatan perusahaan. Semakin baik pelanggan atau semakin baik kepuasan pelanggan, semakin baik pula penjualan. Adapun proses mengukur kepuasan pelanggan dapat diukur melalui yang pertama, menggunakan sistem saran dan kritik dari para pelanggan. Misalnya, dengan menyediakan kotak saran dan kritik atau menyediakan layanan telepon suara konsumen. Jadi, konsumen itu disediakan kotak saran atau kritik untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mereka rasakan setelah membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ada mengadakan survei kepuasan pelanggan. Biasanya dilakukan dengan memberikan kuesioner pada pelanggan yang sedang membeli produk kita. Jadi, pelanggan itu diberi sebuah kuesioner yang mana nantinya itu disuruh untuk mengisi secara jujur bagaimana perasaan pelanggan ketika berbelanja di sebuah perusahaan tersebut atau ketika seorang pelanggan itu menikmati layanan dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu mencoba menghubungi kembali pelanggan yang sudah lama tidak membeli produk kita, sehingga kita bisa mengetahui apa sih penyebab mereka tidak membeli produk kita lagi gitu. Alasan apa yang menyebabkan mereka itu berhenti untuk menjadi pelanggan dalam perusahaan yang didirikan. Oke, poin selanjutnya atau poin yang nomor 3 terkait dengan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. Nah, sebelum kita mengarah ke kebutuhan, perlu kita ketahui terlebih dahulu perbedaan antara pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal yaitu pelanggan atau seseorang yang berasal dari dalam perusahaan yang membeli barang atau jasa dan menjualnya lagi kepada orang lain. Jadi, pelanggan internal itu berasal dari dalam perusahaan gitu, masih ada hubungannya dengan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu pelanggan eksternal, yaitu seseorang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa untuk dirinya sendiri, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Nah, kalau pelanggan internal itu berasal dari dalam perusahaan, nah pelanggan eksternal itu beda. Pelanggan eksternal itu berasal dari luar perusahaan, yang mana mereka itu membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan tersebut untuk kepentingan sendiri gitu, untuk dimanfaatkan secara pribadi. Berbeda dengan pelanggan internal yang memanfaatkan barang atau jasa tersebut untuk didistribusikan kepada orang lain. Nah, adapun untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dapat digunakan suatu pendekatan yang menurut Ciptono dan Diana terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, memperkirakan hasil. Yang kedua, mengembangkan rencana untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis hasil. Yang kelima, memeriksa kesahihan atau validitas kesimpulan. Yang keenam, mengambil tindakan. Materi selanjutnya atau poin yang keempat yaitu pembentukan fokus pada pelanggan. Kunci untuk membentuk fokus pada pelanggan adalah menempatkan para karyawan untuk berhubungan dengan pelanggan secara langsung dan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memuaskan pelanggan. Jadi, unsur yang paling penting dalam membentukan fokus pada pelanggan adalah adanya interaksi yang positif antara karyawan dan pelanggan. Adapun tips untuk meningkatkan fokus pelanggan diantaranya yaitu yang pertama, berfokus pada keinginan dan harapan pelanggan.
yakni dengan memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini, serta sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Yang kedua, memberikan pengalaman pelanggan yang personal dan berkualitas melalui pemberian produk yang berkualitas dan bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi pelanggan beresiko dan menerapkan langkah-langkah efektif guna meyakinkan mereka untuk tetap tinggal serta memberikan layanan yang tepat pada waktu yang tepat. Dan yang keempat yaitu berfokus pada pembangunan hubungan yang positif dan konstruktif dengan pelanggan dengan memberikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami oleh pelanggan, jadi tidak membuat pelanggan itu kebingungan. Lalu yang keempat, memberikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelanggan itu percaya dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan akan terus menjadi pelanggan setia. Lalu poin selanjutnya, poin kelima, terkait konsep dan manfaat Quality Function Development atau yang disingkat dengan QFD adalah metodologi struktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kapabilitas suatu produk ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manfaat utama apabila perusahaan menggunakan QFD yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas suatu produk. Yang ketiga, meningkatkan keandalan produk, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kelima, memangkas time to market. Yang keenam, yaitu mengurangi biaya perancangan. Yang ketujuh, melancarkan komunikasi. Poin yang keenam yaitu terkait struktur dan proses Quality Function Development. Proses QFD dimulai dari mendengarkan suara pelanggan dan kemudian berlanjut melalui 4 aktivitas utama. Yang pertama, perencanaan produk atau product planning. Yang kedua, desain produk atau product design. Yang ketiga, perencanaan proses atau proses planning. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu perencanaan pengendalian proses atau proses planning control. Nah, materi yang terakhir atau poin yang terakhir itu terkait implementasi Quality Function Development. Nah, implementasi QFD diawali dengan pembentukan House of Quality atau HOQ. Kemudian melalui identifikasi kebutuhan dan harapan konsumen yang dilakukan melalui Focus Group Discussion atau FGD. Mungkin itu saja pembahasan terkait TQM yang bisa saya sampaikan. Saya tahu masih terdapat banyak kekurangan, mungkin juga kesalahan. Untuk itu mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.